disclaimer, not financial advice ya. Ini bukan saran finansial. Segala investasi itu keputusan dari teman-teman sendiri. Nih ya, teman-teman kalau mau investasi, tentukan dulu tujuannya mau untuk apa. Ada dua tujuannya, untuk menahan kekayaan atau untuk menambah kekayaan, kayak gitu. Nah, untuk menahan kekayaan itu biasanya ada di emas, teman-teman ya. Emas kenapa jadi untuk menahan kekayaan? Karena sifatnya dia hedging. Dia itu untuk menahan kekayaan, untuk menahan inflasi. Contoh kayak gini, harga emas saat ini 1.700.000. Lalu di 5 tahun ke depan jadi 5 juta. Nah, 1.700.000 taruhlah ya 2 juta ya per gram ya hari ini ya. Teman-teman beli hari ini 2 juta per gram, itu sama dengan teman-teman beli beras 200 kilogram. Ingat ya, 200 kilogram. Kalau harga berasnya 10 kilo 100.000, 5 tahun ke depan emasnya jadi 5 juta, jadi 5 juta per gram ya. Dan di harga 5 tahun ke depan itu juga beras nggak mungkin harganya 10 kilo itu 100.000, pasti ada yang namanya naik. Nah, naiknya itu di sini taruhlah ya harga kenaikannya itu 200.000 ya, 200.000 untuk 10 kilo. Jadi teman-teman kan tadi jual 5 juta, harga 1 gramnya ya 5 juta, teman-teman jual, teman-teman dapat 5 juta, teman-teman belikan beras, teman-teman belikan beras seharga 200 kilogram. Nah, 200 kilogram kalau harganya 200.000 berarti itu 4 juta. Kayak gitu ya. 4 juta. Untung 1 juta dong. Nah, itu tapi untung 1 juta dalam waktu 5 tahun itu bukan menambah kekayaannya secara signifikan kayak gitu. Makanya kenapa dia itu lebih sifatnya ke hedging kayak gitu. Kalau untuk menambah kekayaan itu ada di satu, obligasi, dua, tanah dan properti, tiga, aset digital, atau kalau bisa dibilang teman-teman tahu kripto kan, kalau yang nggak tahu ya carilah di Google. Lalu keempat, saham. Saham kripto itu mengandung resiko yang lumayan tinggi, ada yang risikonya menengah, ada yang tinggi, itu tergantung dari asetnya itu sendiri. Kita bahas di, kalau obligasi aku belum pernah coba masuk, tapi setauku obligasi itu surat utang ya. Langsung aja skip. Saya akan jelasin di tanah dan properti. Kalau tanah dan properti itu aset atau investasi pasif gitu. Kenapa dibilang pasif? Karena dia itu hanya mengandalkan kenaikan dari harga tanah dan properti itu sendiri gitu. Kalau mau dijadikan aktif bisa. Teman-teman bangun tanah kosong atau teman-teman beli properti baru yang fungsinya itu bukan untuk tempat tinggal, tapi untuk dikontrakan kayak gitu ya. Tanah kosong dikontrakan aktif. Bangunan yang dikontrakan itu masuknya aktif. Lalu masuk ke saham. Digital dulu. Aset digital ada kripto. Di si kripto ada Bitcoin, ada altcoin. Altcoin ada banyak ya, ribuan. Ada Dogecoin, Shiba Inu, LTC, XRP, XLM, banyak. Kayak gitu. Altcoin resikonya sangat tinggi. Tapi kalau Bitcoin resikonya memang tinggi, tapi dia selalu mendapatkan atau mendatangkan keuntungan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kayak gitu ya. Tergantung teman-teman masuknya di apa, kalau bisa dibilang ya di periode apa ya, di harga terendah atau harga tertinggi. Kalau teman-teman masuk di harga tertinggi di altcoin, teman-teman kemungkinan rungkat, tapi jangan khawatir selama teman-teman tidak jual atau tidak, tetap tahan aset itu nggak dijual di harga rendah ya teman-teman, ada saatnya aset itu akan comeback ke harga yang normal, jadi bisa mengembalikan modal teman-teman atau bahkan bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar kayak gitu ya. Altcoin sama Bitcoin itu beda. Lalu masuk ke saham. Kalau saham teman-teman harus bisa tahu perusahaan mana yang teman-teman masukin. Teman-teman harus cari tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa yang dia jual, bagaimana keadaan keuangannya, bagaimana keadaan utangnya, dan bagaimana kemampuan
dia untuk membayar hutangnya kayak gitu. Dan juga teman-teman perhatikan di situ ada perusahaan yang membagikan dividen, ada juga yang tidak. Yang tidak membagikan dividen berarti dia hanya mengandalkan kenaikan dari nilai saham itu. Kalau yang apa ya namanya ya, yang membagikan dividen selain dari kenaikan harga saham itu sendiri, nah si perusahaan membagikan keuntungan biasanya sekali atau 2 kali dalam setahun, entah itu di pertengahan tahun atau akhir tahun atau di awal tahun dengan pertengahan tahun, atau hanya di akhir atau pertengah atau awal tahun gitu. Aduh, ribet ya ngomongnya kayak gitu. Nah, biasanya dividennya macam-macam. Ada yang bagi 7%, ada yang 10%, ada yang 15%, dan bahkan ada yang lebih dari 15% gitu. Dan teman-teman cari saham itu usahakan yang blue chip. Blue chip itu kayak gimana? Durasinya panjang, jadi cari aja dulu di Google lah gitu ya, nggak usah aku jelasin di sini. Oke, apalagi ya, mungkin itu aja dulu kali ya untuk tentang investasi ya, topik bicaraan tentang investasi. Kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan ya silakan aja komen di kolom komentar gitu ya, aku akan jawab sebisa aku kayak gitu ya. Dan ini adalah pengalaman pribadi aku ya, pengalaman pribadi aku yang aku terjun langsung dan juga menurut pengetahuan aku kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman ada pengalaman yang berbeda seperti yang aku sebutkan tadi, bolehlah share-share di komentar gitu. Oke, aku welcome.